Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indira Fitrastari dengan NIM 2011011092. Hari ini saya akan melaksanakan OSCE pemeriksaan fisik paru. Jadi pemeriksaan fisik paru ini dilakukan dengan 4 tahapan, yaitu inspeksi, perkusi, palpasi, dan auskultasi. Jadi di sini saya menggunakan pasien anak-anak yang sebagai pemisalan, yang dimana seharusnya tindakan ini dilakukan kepada pasien dewasa. Jadi alat yang digunakan dalam pemeriksaan fisik paru ini adalah stetoskop. Halo Dek, selamat sore. Perkenalkan, kakak Nurse Indira. Jadi hari ini ada dijadwalkan untuk melakukan pemeriksaan fisik paru, di mana ini untuk mengetahui apakah ada kelainan di sistem pernapasan adik. Nah, untuk itu sebelumnya nama adik siapa? Anita Adri. Usianya 8 tahun. Gelar identitasnya, oh iya benar. Baiklah Dek, jadi kakak akan mencuci tangan, menyiapkan alat-alatnya terlebih dahulu ya. Baiklah, kepada keluarga mohon untuk tunggu di luar. Lalu selanjutnya itu kita memasang sampiran untuk menjaga privasi dari klien. Lalu selanjutnya kita mencuci tangan. Jadi tindakan pemeriksaan fisik paru ini terdiri dari inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Yang pertama itu kita lakukan adalah inspeksi. Kita inspeksi bagian mata pasien. Jadi konjungtivanya itu tidak anemis, lalu skleranya itu tidak ikterik, lalu selanjutnya itu di bagian wajah pasien itu tidak ada edema, dan juga tidak ada sianosis di bagian bibir maupun kulit serta tubuh pasien. Lalu selanjutnya kita inspeksi bentuk dada pasien. Di sini bentuk dada pasien itu adalah simetris. Lalu itu anteroposteralnya itu perbandingannya itu ialah 1:2 dan tidak ditemukan bahwa bentuk dada yang abnormal. Lalu selanjutnya itu kita amati pola pernapasan pasien selama 1 menit. Jadi pernapasan pasien itu ialah 18 kali per menit. Lalu selanjutnya itu kita perhatikan apakah terdapat bekas jaringan parut di sekitar dada pasien ataupun sianosis serta edema. Di sini tidak ditemukan jaringan parut, sianosis ataupun edema di sekitar dada pasien. Selanjutnya kita lakukan inspeksi pada bagian ekstremitas. Pertama itu ekstremitas atas. Di sini tidak ditemukan adanya cladding pinjer maupun ekstremitas bawah juga tidak ditemukan adanya cladding pinjer. Lalu itu teknik yang kedua itu adalah palpasi. Yang di sini itu untuk mempalpasi daerah trakea. Jadi kita palpasi daerah trakea dan pasien kita suruh untuk bernapas. Selanjutnya itu kita palpasi pengembangan dada anterior. Di sini kita perhatikan letak tangan kita, telapak tangan kita saat pasien itu melakukan inspirasi. Kita amati pergerakan kedua telapak tangan kita. Nah, Dek, silakan bernapas dalam, Dek. Lagi, Dek. Lagi, Dek. Lagi, Dek. Jadi pergerakan telapak tangan saya itu sama antara kedua sisi saat melakukan pernapasan. Lalu selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pengembangan dada posterior, yaitu kita suruh pasien untuk duduk. Ayo Dek, kakak bantu duduk. Hadapnya sana, Dek. Ayo Dek, lakukan bernapas, Dek. Napas, Dek. Napas, Dek. Jadi pergerakan kedua telapak tangan saya itu normal, yaitu sama saat pasien melakukan inspirasi. Ayo Dek, silakan tidur lagi. Selanjutnya kita lakukan palpasi premitus taktil, yaitu kita lakukan penekanan pada dada pasien dan kita suruh pasien itu untuk melakukan pengulangan ke atas, misalnya 77. Ya Dek, bisa bilang 77, Dek. 77. Kita rasakan getarannya, jadi getarannya itu cenderung terdengar sama, tidak terlalu tinggi. Lagi Dek. 77. 77. Selanjutnya kita masuk ke perkusi. Yang pertama itu adalah perkusi dada anterior, yaitu pada 5 segmen. Yang pertama,
2, 3, 4, dan 5. Lalu selanjutnya kita lakukan perkusi dada posterior. Jadi duduk, kita suruh pasien itu duduk. Selanjutnya kita masuk ke inspeksi dada posterior. Headingnya sama. Tuh. 2, 3, 4, dan 5. Jadi berbaring lagi. Selanjutnya kita lakukan auskultasi. Yang pertama itu pada bagian bronkial, yaitu pada bagian manubrium. Di sini biasanya itu suara napas inspirasi dan ekspirasi itu ialah lebih tinggi ekspirasi, yaitu 1/2. Jadi bernapas deh. Lalu selanjutnya itu kita lakukan auskultasi pada bagian bronchovesicular. Jadi bronchovesicular ini kita lakukan pada intrakosta 1 dan 2 di dekat dekat sterni, yaitu biasanya intensitasnya itu sedang dan rasio inspirasi dan ekspirasinya itu sama. Bernapas deh. Napas deh. Lalu selanjutnya kita lakukan auskultasi pada daerah vesikuler, yaitu biasanya ini intensitasnya rendah dengan durasi inspirasi dan ekspirasinya itu ialah lebih tinggi inspirasi. Lokasinya itu ialah di seluruh lapang paru. Ya dek, bernapas dek. Napas dek. Napas dek. Napas dek. Napas dek. Napas dek. Sudah. Lalu selanjutnya itu di sini tidak ditemukan adanya bunyi suara tambahan seperti wheezing, ronki ataupun friction rub. Lalu kita sampaikan kepada pasien bahwa tindakannya ini sudah selesai. Sebelum itu kita melakukan cuci tangan dan juga merapikan alat-alat. Baiklah Dek, kakak sudah selesai melakukan pemeriksaan fisik paru kepada adik. Bagaimana perasaan adik sekarang? Enak sus. Oh berarti nyaman ya Dek ya? Ya sus. Baiklah, terima kasih atas kerjasama adik. Jika ada perlu sesuatu silakan orang tua adik untuk memanggil kakak di nurse station atau bisa mencet bel yang ada di sebelah tempat tidur adik ya. Ya sus. Baiklah, sebelum itu kakak bantu adik untuk memakai pakaian adik kembali. Adik silakan duduk. Baiklah Dek, terima kasih atas kerjasama adik. Selamat sore adik. Sama-sama sus. Selamat sore sus. Demikianlah telah selesai saya laksanakan tindakan pemeriksaan fisik paru kepada pasien bernama Halipe Adri berusia 8 tahun. Kegiatan ini selesai saya laksanakan pada Kamis 9 Desember pada pukul 16:35 WIB. Jadi dari hasil pemeriksaan fisik paru ini tidak ditemukan kelainan pada sistem pernapasan pasien dan juga respon pasien itu merasa nyaman setelah melakukan tindakan. Demikianlah ditandatangani oleh Indira Fitri Astari. Demikianlah video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.